Bagaimana hukumnya orang yang benci sama Habib? Naudzubillah, kalau apa namanya, kata Rasulullah, barang siapa yang wafat dalam keadaan di dalam hatinya ada kebencian kepada zuriat Nabi Muhammad, walaupun dia beribadah sampai badannya terpotong-potong, ya, saking hebatnya dia ibadah sampai badannya terpotong-potong, tapi dalam hatinya ada kebencian kepada zuriat Nabi Muhammad, maka mereka tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ya, Habib yang biasa-biasa aja, yang ada ya Habib manusia, ada yang lurus, ada yang ke kiri, sama aja. Bedanya cuma beda darah aja, beda darah. Kalau watak mungkin tidak jauh beda. Habibnya ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Tapi bagaimana cara kita menanggapinya? Ya, ketika kita melihat ada seorang zuriat Nabi Muhammad melakukan suatu keburukan, maka kita boleh benci dengan perbuatannya, bukan dengan orangnya. Ya, bahkan kita wajib untuk menegur. Ya, ada Habib umpamanya minum minuman, anda berani ulun ininya apa namanya nih, marahinya nyuruh lari, nasihatnya nggak berani, nanti ketulahan. Bukan itu ketulahan, justru kita diam tadi, diam. Ngelihat si zuriat Nabi tadi tambah parah minumnya, kita diam aja, nggak nasihati. Nah, yang diam kayak itu, ya, yang dikhawatirkan ketulahannya lebih besar. Kenapa? Karena di yaumil qiyamah nanti diminta pertanggungjawaban oleh Rasulullah. Ya, engkau ngaku cinta dengan keturunanku, tapi keturunanku mabuk, engkau diemin aja, tidak dinasehati. Yang penting ya sebisa kita. Ya, kalau kelihatan ini Habib ini ganas ini, nggak usah. Ya, nggak usah. Ya, makanya ada bidangnya masing-masing. Kalau Habib ini biasanya Habib juga musuhnya. Ya, yang bisa menyadarkannya ya sama-sama zuriat Nabi. Ya jangan sampai dalam hati kita ada rasa benci atau tidak suka. Jangan suka sama Habib yang dakwanya lembut-lembut aja, jangan. Oh itu kacau itu si Habib itu, rusak NKRI gara-gara ini. Nah itu bahaya. Ya, dia sukanya sama Habib yang lembut-lembut aja. Kalau Habib yang keras-keras dia tidak suka, itu bahaya. Ya, ulama ini cara dakwanya beda-beda. Ada yang lembut, ada yang lurus, dan keduanya itu sama dengan dakwanya Nabi Muhammad. Nabi kadang lembut dan Nabi kadang keras, dan Nabi Muhammad meletakkan kelembutannya sesuai dengan tempatnya. Beliau meletakkan kekerasan beliau sesuai dengan tempatnya juga. Ya, Nabi Muhammad lembut ketika yang yang disakiti pribadi beliau. Ada Nabi diludahi, diam aja, tak marah. Ya, enggak. Beliau lagi ruku, diandak batu besar di punggungnya, enggak marah. Lagi sujud, kotoran onta diletakin di kepala Nabi Muhammad, enggak marah. Bahkan didoakan Nabi, ya, biar mereka dapat hidayah. Itu kalau berkaitan dengan pribadi beliau. Tapi kalau sudah berkaitan dengan hukum Allah, menghina Islam, itu sudah berurusan dengan agama. Ya, menghina Al-Quran, itu sudah urusan agama lain lagi. Tidak boleh berdiam. Kalau kita berdiam berarti dalam hati kita ada sifat munafik. Ya, Nabi Muhammad ketika agama beliau yang dihina, maka kata ulama, lam yakum ahadun bi ghadabihi. Tidak ada satu orang sahabat pun yang berani berdiri menyuruh Nabi Muhammad diam. Tidak ada yang berani. Kalau sudah Nabi marah urusan agama, maka sahabat diam. Tidak ada yang berani komentar. Ya, jadi kalau seandainya Nabi Muhammad itu lembut terus, maka tidak ada yang namanya peperangan
Nabi lembut. Perang Khaybar, perang Badar, tidak ada kurangan, ya. Dan tidak akan ada juga orang-orang kafir yang kepalanya dipenggal oleh Nabi Muhammad. 100 lebih kaum munafik yang Nabi nyuruh sahabat penggal kepalanya. Itu keras banget. Kalau lembut nggak mungkin dipenggal Nabi. Ya, ketika orang-orang munafik ini mereka mengkhianati, Nabi Muhammad mengutus para sahabat yang hafal Al-Quran untuk ngajarin mereka. Ketika sampai di kampung mereka dibunuhin. Sahabat yang hafal Al-Quran dibunuhin. Sampailah kabar tersebut kepada Rasulullah, ditangkapi semua. Ditangkapi, dapat semua. Nabi suruh sahabat penggal. Nah, itu tegas, ya. Nah, insya Allah dari pertanyaan-pertanyaan tadi menambahkan ilmu kita tambah paham terhadap agama.